Di Indonesia, Ramadan itu kerasa bahkan sebelum kamu keluar rumah. Suara azan lebih sering kedengeran, orang-orang mulai jualan takjil di pinggir jalan, spanduk Ramadan ada di mana-mana, semua kayak ikut ngerayain. Tapi di Jepang, ketika kamu jalan di tengah kota hari ini, kamu mungkin nggak akan sadar kalau sekarang lagi bulan puasa. Orang tetap berangkat kerja, kereta tetap penuh, toko tetap buka seperti biasa, nggak ada dekorasi khusus karena itu semua, suasananya jadi biasa aja. Dan itu bikin aku penasaran, di kota memang nggak kerasa suasana Ramadan. Tapi, apakah ada tempat kita bisa merasakan suasana Ramadan di Jepang? Jadi, aku memutuskan untuk datang ke masjid terbesar di Jepang, Tokyo Chami. Aku pengen lihat dari dua sisi, siang hari saat sholat Jumat, dan sore hari saat buka puasa bersama. Apakah suasananya akan berbeda dari kota? Dari luar, area sekitar masjid ini sebenarnya terlihat biasa aja. Nggak ada keramaian berlebih, nggak ada vibe meriah kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia, atau setidaknya di kota tempat aku tinggal, mungkin sekeliling masjid udah ada yang jual kolak, gorengan, atau es buah buat takjil. Di sini, suasananya tenang banget. Masjid ini adalah hasil kerjasama antara Turki dan Jepang. Nggak heran juga kalau banyak banget orang Turki di sekitar sini. Di dalamnya ada supermarket halal by the way. Dan yang menarik nih, aku ketemu beberapa produk Indonesia di sana. Menuju halal market. Halal market ini ada di bagian agak belakang dari bangunan ini. Aku bakal nunjukin rekamannya, dan ada produk makanan dan minuman Indonesia yang bisa kalian temuin di sini. Ada yang aku tunjuk, dan ada yang aku sengaja nggak tunjuk buat kalian tebak. Coba deh tebak ada apa aja. Jadi, apa aja yang kalian lihat? Hari ini hari Jumat. Banyak orang datang untuk sholat Jumat. Aku dibolehin buat ngerekam video selama pakai kamera HP doang. Tadinya aku sempat mikir untuk masuk dan ngerekam yang ada di dalam. Tapi rasanya mungkin nggak perlu kali ya, apalagi orang-orang datang ke sini kan mau ibadah. Rasanya kurang tepat kalau aku ngerekam orang yang sedang beribadah untuk jadi konten doang. Jadi, aku milih untuk nggak masuk dan nggak ngerekam yang ada di dalam. Setidaknya, aku mau kasih tahu aja ke kalian kalau kalian bisa banget ibadah di tempat ini. Aku mutusin untuk kembali lagi nanti sore. Karena kata dari staf yang jaga, setiap Ramadan bakal ada buka puasa bersama di sini. Dan siapapun boleh ikut. Ini bakal jadi bukber di masjid yang paling pertama seumur hidup. Sore hari, aku kembali lagi. Dan jujur aja, dari luar tetap kelihatan biasa aja. Nggak ramai sama sekali. Suasananya tetap sama aja. Nggak ada spanduk besar, nggak ada orang jualan takjil. Dari luar kelihatan biasa aja. Tapi di dalam, ternyata rame loh. Ini mungkin hal yang nggak kelihatan kalau kamu cuma lewat. Tapi semakin kita mendekati waktu maghrib, semakin banyak orang yang berdatangan. Dari antriannya dipisah jadi dua antrian. Yang pertama antrian untuk cowok doang, dan yang kedua adalah untuk cewek doang. Antriannya juga mulai panjang banget, bahkan sampai ke lantai 2. Setelah nanya lagi dan memastikan apakah aku beneran boleh ikut buka bersama atau enggak, akhirnya aku ikut antri. Sebenarnya aku ngerasa nggak enak buat ngerekam video di sini, walau aku udah dapat izin dari staff. Aku sedikit takut buat bikin orang ngerasa nggak nyaman, terutama karena ini tempat buat ibadah kan. Setidaknya aku pengen bisa nunjukin ke kalian sambil nambah pengetahuan ketika nonton videoku, dengan seminimal mungkin bikin orang merasa nggak nyaman. Dan akhirnya aku dapetin satu tray makanan. Mirip dengan ompreng viral itu, tapi yang ini terbuat dari plastik. Di tray aku ngedapetin salad, mashed potato dengan daging, kemudian ada nasi, dan ada sup yang aku sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Aku jadinya sama sekali nggak ngerti namanya. Setelah mendapatkan jatah makanannya, kami semua masuk ke ruangan makan. Sama seperti antrian yang dipisah laki-laki dan perempuan, meja laki-laki dan perempuan juga dipisah. Semua duduk bersama, orang Turki, orang Jepang, bahkan ada juga loh orang Indonesia di situ. Siapapun boleh ikutan makan. Aku mulai dari saladnya dulu. Fresh, ringan, nggak terlalu banyak bumbu. Terus ada nasinya. Aku suka nasi yang secara penampilan bentuknya kayak gini. Sedikit gurih, simple. Tapi bagian yang paling bikin aku kaget adalah bagian mashed potato dan dagingnya. Suapan pertama, wah, langsung beda. Gurihnya bikin aku kaget karena salad dan nasinya kan cuman sedikit ya rasanya, nggak terlalu dibumbuin. Dan ternyata mashed potato-nya ini asinnya pas.
cheesy banget. Aku suka asin dan gurihnya. Enak. Dan dagingnya, wah, waktu masuk ke mulut itu teksturnya lembut banget. Sedikit mirip daging kambing, tapi jauh lebih lunak. Kira-kira daging apa ya? Apa ini jangan-jangan daging domba? Kalau di Indonesia kan kebanyakan daging kambing ya. Jadi kalau kalian tahu, kasih tahu aku deh di komentar. Dan ngomong-ngomong, supnya juga unik. Seperti ada miswa tipis-tipis di dalamnya. Untuk rasanya, dia ini kayak sup kacang. Teksturnya itu sedikit kental, rasanya tidak terlalu asin, lebih ke arah gurih dan nutty, seperti kacang. Kalau ada yang tahu ini sup apa, kasih tahu aku juga ya di komentar. Serius, ini semua kalau dimakan bareng, menurut aku enak banget. Aku sampai bener-bener habisin bersih. Di tengah Tokyo yang tadi kerasa biasa aja ya, di ruangan ini, menurut aku ini terasa hangat. Sayang banget aku nggak bisa ngerekamin ruangannya, terutama karena alasan privasi. Tapi, di sini orang-orang makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, dan menurut aku ini rasanya lebih intim. Jadi, gimana suasana Ramadan di Jepang? Menurut aku, hampir nggak kerasa bedanya dengan hari biasa. Nggak ada yang berubah di kota sama sekali, bahkan aku sempat ngobrol dengan orang Indonesia yang udah setahun di sini. Dia juga ngerasa nggak ada bedanya sama sekali. Tapi kalau kamu masuk ke komunitas kecil kayak gini, mungkin memang nggak semeriah dan seramai Indonesia. Tapi kerasa intim. Hangatnya itu bukan dari dekorasi ataupun ramai ngabuburit, tapi dari sedikit orang yang milih untuk ngumpul di tempat ini. Mungkin hari raya bukan soal satu negara ikut ngerayain atau enggak, tapi soal sekelompok orang yang tetap ngerayain walaupun cuman sebagian kecil aja. Dan inilah yang aku rasain suasana di bulan Ramadan di masjid terbesar di Jepang. Like and subscribe ya. Sampai jumpa di video lain.